kosong atau nama pelanggan tidak boleh kosong. Nah, seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini adalah bagian akhirnya. Kalau bisa, nanti coba tambahkan lagi sampai si user menemukan solusi. Jadi mereka nggak stuck ketika error, nggak stuck hanya di sini aja, tapi mereka tahu mereka harus ngelakuin apa. Seperti contoh yang udah saya bilang tadi, mungkin bisa sarankan untuk coba hubungi customer service atau lain sebagainya. Yang penting ada solusi untuk customer-nya. Nah, ini adalah programnya. Ini hanyalah sebuah source code. Kenapa kita jalankan di Google Colab? Karena poinnya atau inti yang saya mau bukan bagaimana kamu bikin programnya, tapi adalah di analisa yang bagian akhir tadi. Seharusnya ini kalau kita titik beratnya di program, ini kita bisa pakai Python. Nah, jalannya di Python murni, bukan di Colab, itu biasanya kita harus install dulu aplikasi Python-nya, masukkan sistemnya. Itu kalau titik penilaiannya adalah di bagian program. Tapi karena kita dianalisa, jadi kita cukup hanya di Google Colab saja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin tanya, Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Halo, Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan Fikri Ramadhani. Berarti ini untuk responnya itu terserah mau itu pass atau not pass atau berhasil atau tidak berhasil. Intinya kita nganalisis bagaimana caranya user itu bisa menangani error tersebut ya, Bu. Atau Ah, kayak dikasih mm, suggestion gitu ya, Bu. Kalau ini, oh ah, misalnya ini nih error nih, iya, harus ngapain gitu. Apakah harus ah, kontak ke developernya atau harus ada field yang harus diisi atau segala macam itu ya Bu tugas kita sebenarnya ya Bu. iya, tugas kita sebenarnya itu. Jadi si Oh, user itu mereka nggak bingung gitu loh. Ketika mereka menemukan error segala macamnya, tugas kita adalah bagaimana memberikan solusi. Bagaimana kita memberikan jalan agar mereka nggak stuck di situ aja. dan juga Bu berarti kita bisa apa namanya custom response error atau berhasilnya ya Bu berdasarkan analisa kita dari awal tadi ya Bu. Nah, iya benar. Jadi tujuan utamanya itu di situ. Bagaimana ide-ide kamu itu muncul. Nah, case-nya seperti ini loh. Ini yang saya kasih ini kan hanya source code yang intinya standar ya. Standar, ada contohnya, dan ini di sini tujuannya menggali ide-ide kamu, apa yang harus dilakukan ketika ini terjadi, apa yang harus dilakukan ketika errornya seperti ini. Sementara si user ini adalah orang yang ngerti sama sekali tentang sistem. Mungkin mereka orang ekonomi, atau mereka orang kesehatan, atau mereka orang hukum, kan mereka buta dengan IT. Kecuali kalau sistem kita ini hanya digunakan oleh khusus orang IT, mungkin kita bisa oh ini sistemnya kok nggak jalan sih, mungkin kita harus cek ininya nih, mungkin kita harus coba restart nih segala macam. Kita kepikiran untuk ke arah sana. Tapi orang-orang yang bukan base-nya IT itu mereka bingung nggak tahu harus ngapain. Jadi tugas kita itu adalah di bagian sananya. Oke, bisa dipahami? Sejauh ini sih bisa Bu. Berarti nanti Bu satu lagi Bu. Ya. Berarti nanti ketika API yang kita bikin itu error, berarti kita bisa Mhm. custom kan Bu, itu apa Ah iya, responnya. iya Terserah kita terserah bisa. kita kan mau custom gimana, tapi agar Mhm. si user paham gitu, maksud dari error Ah, itu apa. iya, heeh. Oh, Goalnya di oke situ, oke. bagaimana Paham si paham Bu. user paham dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Paham paham Bu. Makasih Bu. Oke, yang lainnya gimana? Silahkan, kalau Izin ada yang mau sebentar Bu. didiskusikan. Ya. Saya izin ke masjid sebentar Bu, udah iqomah Bu. Oh iya iya iya. Silakan Ade. Untuk yang lainnya bagaimana? Kasih Bu. Iya. Bu, izin lagi Bu, satu lagi Bu. Iya, silakan Eh, Fikri. ini kan yang Ibu show sekarang itu kan cuman sampel ya Bu. Kalau misalnya kita Mm-mm. tambah, eh, Hmm. misal nambah ID satu lagi atau menu nambah satu lagi gitu, itu boleh Bu? Boleh, malah itu sangat disarankan ya. Oh, oke oke Bu. Intinya di sini bagaimana kamu berkreasi semaksimal mungkin. Keluarkan semua ide-idenya. Ini hanya dasar aja, dasar untuk memancing kreativitas kamu, untuk memancing ide kamu supaya muncul.
Kan biasanya sering tuh kita lihat, oh ini yang saya kasih cuma A sama B, nanti kamu bisa kerjakan, oh mungkin sampai poin E kamu bisa, atau sampai poin F bisa. Nah, intinya dari situ. Jadi jangan hanya terfokus pada yang saya contohkan saja. Ini hanyalah standar saja. Sebenarnya kan kita bisa kembangin ke arah mana aja. Misalnya nih, pengen, oh ini kayaknya ngebosenin deh kasusnya tentang makanan, ini sangat membosankan. Bagaimana kalau kita ganti topiknya ke yang lagi tren sekarang apa contohnya? Seperti bidang politik, bidang hukum. Ya kan tiap hari kita scroll ya media sosial apa yang lagi tren sekarang. Mungkin kita bisa alihkan ke sana agar topiknya tidak membosankan dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kamu silahkan berkreasi semaksimal mungkin. Gak ada batasan, yang penting hanyalah tetap di rule kita. Bagaimana mendesain API, bagaimana menganalisa API-nya, dan bagaimana nanti di endingnya kita memberikan solusi bagi user kita. Oke, yang lainnya gimana? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan misalnya. Yang Bang Fikri jelaskan tadi itu kan sebagai pengguna ya, Bu. Nah, user kan ada macam-macam nih, ada user dari sisi developernya, ada dari QA-nya, dan kalau Zena lihat di tugasnya ini kan ada terkait dengan user QA. Itu bagaimana maksudnya? User QA itu biasanya kan apa yang ditanyakan atau apa yang biasanya sering, sama kayak apa ya, di suatu aplikasi kan ada Q dan E-nya ya. Nah, Iya. misalnya nih yang biasa sering ditanyakan user itu apa, atau yang biasa user sering ada masalah itu di bagian mananya. Iya, tapi kan ini kan kita mau membuat error handling untuk membantu debugging dari QA-nya ya, Bu. Nah, apakah itu ekstensinya sama dengan user pengguna selain developernya atau bagaimana, Bu? Nah, sama sih. Pengguna user di sini bisa pengguna sistemnya atau juga bisa ke bagian developernya. Tapi yang biasanya untuk sistem seperti ini penggunanya siapa usernya? Masyarakat umum kan ya? Iya. Oh, berarti posisinya di sini kita hanya untuk masyarakat umum aja ya, Bu, bukan sebagai ini kan apa namanya penjelasannya bagaimana error handling untuk membantu debugging dan QA. Iya. Nah, itu gimana? QA di situ maksudnya tidak hanya orang developernya, tapi lebih ke kita lebih prefernya ke masyarakat umum penggunanya. Oh, oke. Berarti QA yang di sini yang dimaksud itu adalah masyarakat umum ya, Bu? Iya, si pengguna sistem kita ini. Soalnya Zal berpikir kan kalau di dalam suatu company itu kan ada, di dalam satu tim itu kan ada seperti ada QA-nya, ada developernya. Iya. Karena tadi pikir QA-nya ya sebagai penguji sistem, emang khusus untuk Enggak. Pengguna sistem apanya ya, penguji sistem secara intern ya? Iya, Bu. Berarti ini QA-nya dalam artian masyarakat umum ya, Bu? Iya, kenapa masyarakat umum? Karena di sini kan kita masih tahap belajar nih. Masih tahap belajar, otomatis sistem kita ini skalanya masih sangat kecil. Nah, kalau kita udah masuk ke sistem yang besar, yang lingkupnya udah digunakan oleh suatu instansi besar, baru kita masuk ke QA-nya itu bagian intern perusahaan. Kalau ini hanyalah proses pembelajaran, jadi untuk bagian QA-nya kayaknya nggak ada juga ya untuk sistem sekecil ini, makanya kita preferkan ke masyarakat umum. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, iya. Yang lainnya bagaimana? Sudah cukup. Oh iya, silakan. Izin bertanya, Bu. Untuk pengumpulan tugasnya nanti itu filenya apa saja ya, Bu? Untuk filenya, ini kan kita ngerjainnya di Google Colab ya. Nanti di-upload file Google Colab-nya. Terus yang bagian analisanya itu kayaknya di bagian Word aja ya, diketikkan nanti di-upload ke ini. Jadi nanti kan misalnya nih, Sonya bikin satu folder atas nama Sonya, nanti masukkan file-filenya di sana semua. Misalnya ada praktikum 1, ada file collab-nya, kemudian ada bagian analisanya. Mungkin itu filenya berupa Word aja. Kemudian praktikum 2, seperti itu juga.
Berarti file codingannya sama yang Google Colab 1 sama yang Word ya, Bu? Iya, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. iya, sama-sama. Ini kita berarti seharusnya udah, yang mata kuliah lain udah pertemuan 4 ya hari ini? Iya, Bu. Iya, berarti ini minggu keempat. Kalau minggu depan kira-kira masuk nggak? Soalnya kalau di kampus itu kita ada kegiatan PKM. Belum ada info. Kita ngikutin jadwal kampus apa beda sendiri yang kelas ini? Kurang tahu juga, Kurang Bu. tahu, Bu. Paling nanti Kurang kita tahu. coba tanya ke Bu Mary dulu paling, Bu. Oke, ya baik ya. Kalau seandainya ini jadwalnya beda, yang alih kredit, berarti minggu depan itu kita masuk. Kita lanjutkan ke praktikum 3. Tapi kalau seandainya kita ngikutin schedule yang di kampus, itu minggu depan itu kegiatan PKM, jadi tidak ada perkuliahan. Jadi nanti infokan aja di grup kalau udah tahu informasi pastinya ya. Oke, baik. Silakan ada lagi yang mau didiskusikan? Tidak ada. Kalau seandainya tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Tapi sebelumnya kita ini dulu ya, dokumentasi dulu. Jadi silakan kameranya diaktifkan. Izin sebentar, Bu, pindah device, Bu. Oke, silakan. Oke, udah semua ya. Berarti kita tinggal 11 orang. Oke, 3, 2, 1. Oke, udah. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga, Bu. Ya, salah dan kurang mohon maaf ya. Kita tutup untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, izin saya tutup.